Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul efisiensi usaha kecil, mikro, dan menengah guna memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi koperasi. Adapun nama-nama anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Alfiatur Rohmah dengan nomor induk C1A018006. Yang kedua yaitu Wulan Safitri dengan nomor induk C1A018052. Yang ketiga yaitu Joni Prasetyanto dengan nomor induk C1A018054. Yang keempat yaitu Tamara Laura Lia dengan nomor induk C1A018060. Dan yang terakhir yaitu Anggina Febi Maha dengan nomor induk C1A018115. Materi yang pertama akan kami sampaikan yaitu pengertian efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan atau output dengan mengorbankan input yang minimal. Suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran atau output dengan pengorbanan atau input terendah, sehingga efisiensi dapat diartikan sebagai tidak adanya pemborosan, menurut Nicholson tahun 2002 nomor 427. Selanjutnya yaitu efisiensi dalam produksi. Efisiensi produksi adalah sebuah alokasi dari sumber daya yang efisien dalam produksi atau secara teknis efisien. Jika tidak ada lagi relokasi yang diperbolehkan untuk memproduksi satu barang tanpa mengurangi output dari beberapa barang lainnya. Indikator efisiensi produksi. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan output dan input, auditor dapat mempertimbangkan beberapa perspektif untuk mengukur efisiensi, yaitu A. Apakah produksi output dapat ditingkatkan pada tingkat input yang sama? B. Apakah produksi output dapat ditingkatkan dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input? C. Apakah penggunaan input dapat diturunkan untuk menghasilkan output pada tingkatan output yang sama? D. Apakah output dapat diturunkan dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output? Jenis indikator efisiensi yang digunakan oleh auditor berbeda, tergantung kondisi auditnya. Untuk melengkapi materi yang disampaikan, dari kelompok kami menyertakan juga 10 jurnal yang relevan dengan materi tersebut. Jurnal yang pertama dengan nama penulis Nur Laila tahun 2015 memiliki tujuan untuk mengetahui modal, tenaga kerja, dan bahan bakar terhadap produk usaha keripik di Kota Sorong, mengetahui skala produksi keripik dalam keadaan increasing return to scale, dan untuk mengetahui penggunaan faktor produksi dalam produksi keripik masing-masing dalam kondisi efisien. Metode analisis dalam jurnal tersebut yaitu regresi linear berganda dengan variabel bebas, meliputi tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Variabel terikatnya yaitu pendapatan. Hasil yang didapatkan secara bersamaan faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja, dan bahan bakar berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi usaha keripik di Kota Sorong. Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa penggunaan faktor produksi, modal, dan tenaga kerja sudah efisien. Jurnal yang kedua yaitu dengan nama penulis Hepilia Ulfa Agustin, Wahyu Hidayat Rianto, Hendra Kusuma, tahun 2018. Memiliki tujuan menganalisis pengaruh faktor produksi, modal, dan tenaga kerja terhadap hasil produksi genteng dan efisiensi usaha produksi genteng di Desa Sukorujo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Dengan metode analisis yang digunakan pada jurnal yang kedua tersebut, yaitu regresi linear berganda atau fungsi produksi Cobb-Douglas dengan variabel independen, modal, dan tenaga kerja, variabel dependennya hasil produksi genteng. Memiliki hasil secara parsial, tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi genteng, sedangkan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi genteng. Secara simultan,
tenaga kerja, dan modal berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi genteng. Hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa usaha genteng berada dalam kondisi yang efisien. Jurnal yang ketiga dengan nama penulis Ahmad Hidayat tahun 2013 memiliki tujuan mengetahui bagaimana pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap nilai produksi serta menganalisis tingkat efisiensi baik efisiensi teknis, efisiensi harga, efisiensi ekonomis pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman, Kota Pekalongan. Metode analisis yang digunakan pada jurnal ketiga tersebut yaitu regresi linear berganda dengan variabel independen, modal sebagai X1, tenaga kerja sebagai X2, bahan baku sebagai X3, variabel dependennya yaitu nilai produksi Y. Menghasilkan variabel modal dan bahan baku berpengaruh positif terhadap nilai produksi, sedangkan tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai produksi batik. Rata-rata efisiensi teknis, harga, dan ekonomis sejalan dengan hasil return to scale yang menunjukkan bahwa belum tercapai efisiensi dalam usaha batik. Jurnal yang keempat yaitu dengan nama Anna Widyastuti tahun 2006. Tujuannya yaitu menganalisis efisiensi pemanfaatan input tenaga kerja, modal dan jumlah alat tenun bukan mesin atau ATBM, dan menganalisis adanya pengaruh dari pemanfaatan input tenaga kerja, modal, dan jumlah ATBM yang dimiliki terhadap efisiensi proses produksi kain tenun ikat troso di Kecamatan Pecangan, Kabupaten Jepara. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda atau Cobb-Douglas. Variabel independennya yaitu tenaga kerja sebagai X1, modal sebagai X2, dan ATBM sebagai X3. Variabel dependennya yaitu output sebagai Y. Dihasilkan yaitu input tenaga kerja dan modal tidak efisien, sedangkan input ATBM jauh belum efisien. Faktor input yang dianggap paling dominan dalam mempengaruhi produksi kain troso adalah ATBM. Selanjutnya saya Alfiatur Roma akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 yaitu membacakan tentang lanjutan studi empiris. Yang kelima yaitu dari Mariana Renilda Mamandol tahun 2017. Tujuannya menganalisis efisiensi penggunaan faktor produksi tenaga kerja dan modal pada usaha tani kedelai di Kelurahan Pamoda dengan metode analisis regresi berganda dan variabel independennya modal dan tenaga, variabel dependen produksi kedelai. Faktor produksi hasilnya, faktor produksi tenaga kerja memiliki pengaruh negatif terhadap produksi kedelai, tidak efisien atau berlebihan dan perlu dikurangi penggunaannya. Fungsi produksi modal berpengaruh positif terhadap produksi kedelai, belum efisien dan perlu ditambah penggunaannya. Selanjutnya nomor 6, Gusmin Syarif Aman tahun 2019 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan menganalisis efisiensi alokasi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani tomat di Kecamatan Kapontori. Metode analisisnya regresi non-linear berganda. Dilanjutkan dengan efisiensi harga, variabel independennya luas lahan benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Variabel dependennya produksi tomat. Luas lahan benih dan pupuk merupakan faktor produksi yang berpengaruh signifikan terhadap produksi tomat. Penggunaan faktor produksi luas lahan dan benih belum efisien sehingga perlu penambahan. Penggunaan faktor produksi pupuk tidak efisien sehingga perlu dikurangi. Yang ketujuh yaitu dari penulis Aditya Kusuma Mahabirama, Heini Kuswanti, Suarsinak Daryanto, Ratnawinandi, ditulis pada tahun 2013 dengan tujuan menganalisis efisiensi dan pendapatan dalam usaha tani kedelai. Dengan metode analisis regresi berganda, variabel independen tenaga kerja pria, tenaga kerja wanita, pupuk kimia, pupuk kandang, pestisida, benih luas lahan kedelai,
variabel dependennya produksi kedelai. Variabel tenaga hasilnya dengan hasil variabel tenaga kerja pria, benih dan luas lahan memiliki pengaruh positif, sedangkan tenaga kerja wanita memiliki pengaruh negatif bagi usaha tani kedelai. Variabel pupuk kimia, pupuk kandang, dan pestisida tidak memberikan pengaruh yang nyata. Input produksi pada usaha tani, kedelai belum efisien, input tenaga kerja pria dan pupuk kandang harus dikurangi. Input tenaga kerja wanita dan pupuk kimia sebaiknya tidak digunakan, dan input pestisida benih dan luas lahan sebaiknya ditambah. Selanjutnya yang ke-8, yaitu Negasius Agus Sunarjanto pada tahun 2019 menganalisis pengelolaan modal kerja pada UKM. Apakah telah dilakukan secara efisien dengan mengatur penggunaan modal kerja sesuai dengan kebutuhan modal kerja. Metode analisisnya yaitu regresi berganda, variabel dependen efisiensi modal kerja, variabel independennya kebutuhan modal kerja kotor aktual. Dengan hasil penggunaan modal kerja tidak efisien, ketidakefisienan tersebut disebabkan karena tidak sesuai antara kebutuhan modal kerja dengan penggunaan modal kerja. Dalam hal ini, hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan modal kerjanya lebih daripada kebutuhannya. Nomor ke-9, Diana Puspitasari, Bediatra Adris Rahmania, dan Nia Budi Puspitasari, ditulis pada tahun 2017 dengan menganalisis tingkat efisiensi UMKM batik di Kota Semarang. Metode analisisnya regresi berganda, variabel dependennya efisiensi, variabel independennya output dan input. Dengan hasil terjadi efisiensi relatif pada UMKM batik Semarang. Diketahui UMKMT, UMKME, dan UMKMH relatif inefisien dibandingkan dengan 6 UMKM batik Semarang lainnya. Kemudian yang ke-10, Rifaatus Saadiyah, Bulan Prabawani ditulis pada tahun 2017 menganalisis penerapan ekoefisiensi pada usaha kecil dan menengah batik tulis bakaran, tepatnya pada batik tulis cokro. Metode analisisnya regresi berganda, variabel independennya bahan baku, bahan bakar, malam atau lilin, dan listrik. Variabel dependennya keuntungan ekonomi. Masukan berupa bahan baku, bahan bakar, malam atau lilin, dan listrik menimbulkan biaya NPO non-product output yang cukup tinggi. Per sekali produksi batik yang dapat dihasilkan sebanyak 30 buah per hari dengan jumlah biaya NPO secara keseluruhan per hari yaitu sebesar 519.579,64. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu menggunakan metode analisis regresi berganda, dan perbedaannya yaitu satu, tenaga kerja ada yang berpengaruh signifikan dan ada yang tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, hasil ada yang efisien dan ada yang tidak efisien. Sekian dari kelompok kami, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.